Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rabia dengan NIM P3A1240051. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul gas dalam teknik sipil, peran penting pada plumbing dan utilitas bangunan. Dan berikut ini agenda atau pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama itu tentang pengantar, jenis gas, plumbing, utilitas, keamanan, studi kasus, dan kesimpulan. Baik, kita langsung saja ke materinya. Berikut ini adalah materinya, yang dimana apa itu gas dalam teknik sipil. Baik, gas sebagai bahan bakar merupakan sumber energi berbentuk gas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pada bangunan, seperti memasak, pemanas air, pemanas ruangan, maupun pembangkit listrik kecil. Jenis gas yang umum digunakan adalah gas alam atau natural gas dan LPG atau liquefied petroleum gas. Gas alam terutama terdiri dari metana atau CH4 dan disalurkan melalui jaringan pipa, sedangkan LPG merupakan campuran propana C3H8 dan butana C4H10 yang disimpan dalam bentuk cairan bertekanan. Kedua jenis gas ini memiliki keunggulan berupa efisiensi tinggi, pembakaran bersih, serta kemudahan pengendalian, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi ramah lingkungan untuk bangunan. Dan peran utama gas, yang dimana dia mempunyai 3 poin. Yang pertama itu pemanas, menjaga suhu ruang tetap nyaman, yang dimana pompa pemanas listrik sangat efisien, yang dimana hemat energi 3-4 kali. Solar water heater, pakai panas matahari. Gas alam atau biomasa alternatif jika listrik mahal. Yang kedua itu pemanas efisiensi tinggi, waktu cepat, dan keamanan, yang dimana kompor induksi efisien dan cepat. Biogas atau LPG efisien, mudah digunakan. Kompor surya tanpa energi fosil, tergantung cuaca. Yang ketiga, ventilasi, menjaga sirkulasi udara segar tanpa kehilangan banyak energi. Ventilasi alami yang hemat energi, kipas surya, gunakan tenaga matahari, sistem HRV atau ERV, hemat panas atau AC saat tukar udara. Dan ada juga fakta
global tentang gas, yang dimana menurut IEA atau International Energy Agency 2023, gas alam menyumbang sekitar 23% dari total konsumsi energi global, yang artinya gas alam masih menjadi salah satu sumber energi utama di dunia. Setelah minyak yang 29% dan diikuti batu bara 26%, sedangkan energi terbarukan dan nuklir terus meningkat. Dan alasan utama yang pertama itu lebih bersih dibanding batu bara atau emisi CO2 lebih rendah. Yang kedua, fleksibel untuk listrik, industri, dan pemanas. Namun, tren global menunjukkan penurunan penggunaan gas alam jangka panjang karena transisi menuju energi rendah karbon seperti listrik terbarukan dan hidrogen. Dan materi selanjutnya itu adalah gas alam, yang dimana bahan bakar fosil utama yang digunakan untuk HVAC atau heating, ventilation, and air condition, yang dimana ada yang namanya gas alam atau natural gas, yang dimana dia mempunyai 2 poin di dalamnya. Yang pertama itu paling umum untuk pemanas ruangan dan air. Yang kedua itu efisien, mudah dikontrol, dan emisinya lebih rendah dibanding batu bara. Dan ada juga yang namanya minyak bumi atau heating oil, diesel, LPG, yang dimana dia ada yang digunakan di daerah tempat jaringan gas, umumnya untuk boiler dan furnace. Yang tiga, batu bara. Sekarang jarang dipakai di sistem HVAC modern, tetapi masih digunakan di beberapa pembangkit listrik yang menyuplai sistem district heating. Dan ada juga yang namanya liquefied petroleum gas, atau kita biasa sebut dengan nama LPG, yang dimana campuran propana butana atau LPG merupakan bahan bakar fosil yang ideal untuk area tanpa jaringan pipa karena mudah didistribusikan dalam bentuk tabung atau tangki, serta efisien digunakan untuk memasak, pemanas air, dan pemanas ruangan. LPG menghasilkan api stabil, mudah dikontrol, dan memiliki emisi karbon lebih rendah dibanding minyak atau batu bara. Namun, penggunaannya tetap memerlukan perhatian terhadap keselamatan karena disimpan dalam tekanan tinggi. Tabung harus ditempatkan di area berventilasi, baik
jauh dari sumber panas dan rutin diperiksa kebocorannya. Propana lebih sesuai untuk daerah bersuhu rendah karena tetap menguap dengan baik dibanding butana. Dan ada juga yang namanya itu gas bio, yang dimana biomasa merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan karena berasal dari bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, dan sisa makanan yang dapat diperbarui. Energi dari biomasa dapat digunakan untuk pemanas, memasak, maupun pembangkit listrik melalui pembakaran langsung. Gasifikasi atau produksi biogas dibanding bahan bakar fosil, biomasa menghasilkan emisi karbon lebih rendah karena karbon yang dilepaskan saat pembakaran sebanding dengan yang diserapkan tanaman saat tumbuh. Selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pemanfaatan biomasa juga membantu mengelola limbah organik secara berkelanjutan. Dan berikut ini adalah perbandingan jenis gas, yang dimana seperti ada yang di tabel ini, ada jenis gas, sumber, dan keuntungannya. Yang pertama kita mulai dari jenis gas. Di sini jenis gas ada terdiri dari beberapa, yaitu gas alam atau natural gas, LPG atau propana butuna, biogas, hidrogen H2 atau H2, gas kota atau tow gas, yang dimana masing-masing jenis itu mempunyai sumber dan keuntungan masing-masing. Yang pertama itu gas alam atau natural gas, yang dimana sumbernya dari bawah tanah hasil ekstraksi hidrokarbon atau metana, yang dimana keuntungannya efisien, emisi lebih rendah dari batu bara dan minyak, mudah dikontrol. Dan yang kedua itu LPG propana butuna. Dia sumbernya dari hasil samping permurnian minyak bumi atau gas alam, yang dimana dia mempunyai keuntungan mudah disimpan dan didistribusikan, api stabil, cocok untuk area tempat tanpa pipa. Dan yang ketiga itu jenis gas biogas, yang dimana dia berasal dari hasil fermentasi limbah organik dan kotoran ternak. Keuntungannya terbarukan, kurangi limbah, emisi karbon rendah. Dan yang keempat, hidrogen atau H2, sumbernya dari elektrolisis atau reformasi gas alam. Keuntungannya pembakaran bensin atau tanpa CO2, efisiensi tinggi untuk sel bahan bakar. Dan gas kota atau tow gas,
Sumbernya dia dari campuran gas hasil batu bara atau gasifikasi biomasa. Keuntungannya dia dapat dibuat lokal, meski kini jarang dipakai karena faktor keamanan. Dan ada juga definisi sistem plumbing, yang dimana distribusi air dan gas dalam bangunan merupakan sistem penting untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan penghuni. Sistem distribusi air terdiri dari jaringan pipa yang menyalurkan air bersih dari sumber, yaitu PDAM, sumur atau tangki, ke titik pemakai seperti wastafel, kamar mandi, dapur, dan alat pemanas air. Umumnya digunakan sistem pipa tertutup bertekanan dengan pembagian menjadi pipa utama, pipa cabang, dan pipa servis. Untuk pembuangan, air limbah dialirkan melalui sistem terpisah menuju saluran pembuangan atau septic tank. Sementara itu, distribusi gas atau seperti LPG atau gas alam menggunakan jaringan pipa logam atau tembaga dari sumber tabung atau tangki gas ke peralatan seperti kompor, oven, dan pemanas. Setiap jalur dilengkapi katup pengaman, regulator tekanan, dan ventilasi untuk mencegah kebocoran, yang dimana instalasi harus dirancang sesuai standar keamanan dengan jalur gas terpisah dari kabel listrik dan pipa air untuk menghindari risiko kebakaran atau ledakan. Berikut juga ini ada juga komponen utama plumbing dengan gas, yang dimana di sini ada beberapa komponen dan fungsinya masing-masing dari komponen-komponen tersebut, yang dimana komponen pertama itu adalah sumber air, yang dimana berfungsi menyediakan air bersih untuk sistem dari PDAM, sumur atau tangki. Yang kedua, pipa distribusi air, yang berfungsi menyalurkan air dingin dan panas ke titik pemakai seperti di dapur, kamar mandi, wastafel, dan lain-lainnya. Yang ketiga, gas supply line atau pipa gas, yang dimana berfungsi menyalurkan bahan bakar gas seperti LPG atau gas alam ke peralatan. Dan yang keempat itu ada juga yang namanya regulator dan katup pengaman. Dia ini berfungsi sebagai mengatur tekanan gas dan memutuskan aliran saat terjadinya kebocoran atau tekanan berlebihan, dengan agar mengantisipasi terjadinya ledakan atau kebakaran. Dan ada juga yang kelima itu gas water heater atau boiler, yang dimana dia fungsinya memanaskan air menggunakan gas sebagai bahan bakar utama. Dan yang keenam itu ada juga yang namanya kompor gas. Ini satu komponen yang sering digunakan oleh masyarakat, yang dimana fungsinya untuk menggunakan gas untuk
memasak dengan api secara langsung. Dan yang ketujuh itu adalah ventilasi dan cerobong buang atau flue, yang dimana fungsinya membuang hasil bakaran seperti CO2, uap air agar tidak terakumulasi di ruangan. Dan yang ke-8 itu ada namanya katup penutup manual, yang dimana fungsinya ini untuk memutuskan aliran gas saat perawatan atau keadaan darurat. Dan ada juga yang terakhir atau yang ke-9, yaitu sistem deteksi kebocoran gas. Ini adalah salah satu komponen yang begitu penting dan bisa memudahkan kita ketika adanya kebocoran. Kita bisa tahu bahwa kebocoran itu terjadi di mana, yang dimana dia ini berfungsi sensor untuk mendeteksi gas mudah terbakar dan memberikan peringatan dini. Nah, berikut ini contoh penerapan di plumbing, yang dimana dia penggunaan pemanas air instan berbahan bakar gas seperti gas water heater yang terpasang langsung pada jalur distribusi air. Sistem ini memanaskan air hanya di saat diperlukan, sehingga tidak menyimpan air panas di tangki seperti pemanas konvensional. Dan menurut EPA, Environmental Protection Agency, teknologi ini dapat menghemat energi hingga 30% karena mengurangi kehilangan panas saat penyimpanan dan distribusi. Air dingin dari pipa masuk ke unit pemanas instan dipanaskan oleh pembakaran gas secara langsung, lalu dialirkan ke titik pengguna seperti shower atau wastafel. Selain efisien, sistem ini juga memberikan pasokan air panas terus-menerus dengan waktu tunggu yang singkat. Dan berikut ini juga ada yang namanya integrasi dengan sistem plumbing, yang dimana shut off valve otomatis adalah katup pengaman yang berfungsi memutuskan aliran gas secara otomatis jika terdeteksi kondisi yang berbahaya seperti kebocoran gas, tekanan berlebihan, gempa, atau api. Komponen ini sangat penting dalam sistem plumbing dengan gas, seperti pada water heater, boiler, dan kompor. Untuk mencegah risiko kebakaran atau ledakan, sensor pada katup akan mendeteksi perubahan tekanan atau keberadaan gas di udara, lalu menutup aliran secara cepat tanpa perlu intervensi manual, yang dimana penerapan shut off valve otomatis
meningkatkan keamanan dan keadaan sistem gas rumah tangga, terutama di area tertutup atau pada penghuni. Dan ada pun juga tantangan-tantangan di plumbing, yang dimana dia salah satu tantangan utama dalam sistem plumbing adalah risiko kebocoran, baik pada saluran air maupun gas. Kebocoran dapat disebabkan oleh korosi, sambungan longgar, tekanan berlebihan, atau kualitas pipa yang buruk. Untuk mengatasinya, solusi efektif adalah menggunakan pipa tahan korosi seperti pipa tembaga, PEX, cross-linked polyethylene, atau stainless steel yang memiliki ketahanan tinggi terhadap karat dan reaksi kimia. Selain itu, pemanas harus mengikuti standar teknis dengan sambungan rapat, sealan berkualitas, dan pengujian tekanan sebelum sistem dioperasikan. Pemeliharaan rutin serta pemasangan detektor kebocoran juga penting untuk memastikan keamanan dan keadaan jangka panjang sistem plumbing. Di sini ada materi selanjutnya, itu ada definisi utilitas bangunan, yang dimana kita perlu ketahui juga bahwa utilitas bangunan adalah sistem pendukung utama yang memastikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi operasional dalam sebuah bangunan. Komponennya meliputi HVAC atau Heating, Ventilation and Air Condition, sistem untuk mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara agar lingkungan dalam ruangan tetap nyaman dan sehat. Dan ada juga yang kedua, itu pencahayaan atau lighting, yang dimana sistem penerangan alami maupun buatan yang dirancang untuk mendukung aktivitas penghuni dengan efisien dan hemat energi. Yang ketiga yaitu energi atau power energy system, mencakup pasokan listrik dan sumber energi lainnya seperti gas atau energi terbaru untuk mengoperasikan seluruh fasilitas bangunan. Dan ada juga gas sistem HVAC, yang dimana pemanas ruangan dan pendingin merupakan bagian dari sistem HVAC yang berfungsi menjaga suhu dalam bangunan agar tetap nyaman. Yang dimana pertama itu pemanas ruangan atau heating, bekerja dengan meningkatkan suhu udara menggunakan sumber energi seperti gas, listrik, atau pompa panas.
Perangkat yang umum digunakan meliputi boiler, radiator, heat pump, dan gas heater. Yang kedua itu pendingin ruangan atau cooling, menurunkan suhu dengan menyerap panas dari udara dalam ruangan melalui AC atau air konduktor, cleaner, atau sistem pendingin evaporatif, yang dimana kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam satu unit HVAC modern agar dapat mengatur suhu secara otomatis, meningkatkan efisiensi energi, dan menjaga kenyamanan termal sepanjang tahun. Gas untuk pencahayaan dan energi, yang dimana generator cadangan digunakan di gedung tinggi berfungsi sebagai sumber listrik darurat ketika pasokan utama dari jaringan PLN terputus. Sistem ini biasanya menggunakan mesin diesel atau gas alam yang terhubung otomatis melalui automatic transfer switch atau ATS, sehingga generator menyala beberapa detik setelah listrik padam. Generator ditempatkan di ruang khusus dengan ventilasi baik. Sistem peredam suara dan tangki bahan bakar aman serta harus mampu menyuplai beban penting seperti penerangan darurat, lift evakuasi, pompa kebakaran, dan sistem keamanan. Dalam gedung tinggi, kapasitas dan penempatan generator dirancang dengan cermat untuk memastikan operasi stabil, efisien, dan sesuai standar keselamatan listrik serta kebakaran. Dan manfaat efisiensi. Menurut data EIA atau US Energi Information Administration, penggunaan generator berbahan bakar gas atau diesel sebagai sumber energi cadangan dapat menghemat biaya operasional hingga sekitar 50% dibanding sistem listrik murni, terutama pada beban puncak atau daerah dengan tarif listrik tinggi. Efisiensi ini berasal dari biaya bahan bakar yang lebih rendah per kWh dan kemampuan generator untuk beroperasi hanya saat diperlukan. Selain untuk sistem berbahan bakar gas cenderung lebih tahan lama dan memerlukan perawatan lebih sedikit dibanding sistem listrik berkapasitas besar yang harus selalu aktif.
Dan ada pun juga integrasi dengan smart grid, yang dimana pemantauan real time adalah sistem pengawas yang memantau kondisi dan kinerja utilitas bangunan secara langsung melalui sensor dan perangkat digital. Dalam konteks energi, HVAC seperti tekanan, suhu, konsumsi energi, dan status operasional secara terus-menerus. Lalu menampilkannya di dashboard digital. Dengan pemantauan real-time, operator dapat mendeteksi gangguan lebih cepat, mencegah kerusakan, serta mengoptimalkan efisiensi energi dan biaya operasional. Teknologi ini umumnya terhubung ke jaringan IoT atau biasa juga disebut Internet of Things, memungkinkan kontrol jarak jauh dan analisis kinerja secara otomatis. Dan ada juga risiko-risiko utama pada gas, yang dimana berikut ini adalah poin-poin utama mengenai risiko penggunaan gas. Yang pertama itu kebocoran gas, yang dimana disebabkan oleh sambungan longgar, pipa rusak, dan peralatan bocor. Yang kedua, ledakan. Dia terjadi jika gas bocor bercampur dengan udara lalu terkena percikan api atau sumber panas yang bisa memicu ledakan. Yang ketiga, keracunan karbon monoksida atau CO, yang diakibatkan pembakaran tidak sempurna. Gas ini beracun, tidak berwarna, dan tidak berbau. Yang keempat yaitu pencegahannya. Dari ketiga risiko-risiko tersebut, yang dimana pertama itu ada pasang detektor gas dan CO. Yang kedua, pastikan ventilasi ruangan baik. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada instalasi gas. Yang keempat, gunakan shut-off valve otomatis untuk memutus aliran saat kebocoran terdeteksi. Dan berikutnya ini adalah regulasi di Indonesia, yang dimana SNI 03 sampai 1746 2000 adalah standar nasional Indonesia yang mengatur tentang tata cara
perencanaan sistem proteksi kebakaran untuk bangunan gedung dan lingkungan. Namun, dalam konteks instalasi pipa gas, standar ini juga menjadi acuan dalam keselamatan penyaluran dan instalasi gas di bangunan. Untuk sistem pipa gas, SNI ini menekankan hal-hal berikut. Yang pertama itu, material pipa harus tahan terhadap tekanan, korosi, dan sesuai jenis gas yang digunakan, seperti baja, tembaga, atau PEX, khususnya gas. Yang kedua, sambungan dan fitting wajib rapat, diuji tekanan sebelum digunakan, serta dilengkapi katup pengaman dan shut off valve di titik strategis. 3. Penempatan pipa harus aman, tidak berdekatan dengan kabel listrik atau sumber panas, dan mudah diakses untuk pemeriksaan. Yang keempat, ventilasi dan deteksi kebocoran wajib tersedia di ruang penyimpanan atau instalasi gas. Ujian kebocoran dengan inspeksi berkala dilakukan untuk memastikan keamanan sistem gas selama masa operasional. Standar ini bertujuan memastikan bahwa instalasi pipa gas aman, meminimalisir risiko kebakaran maupun ledakan di gedung atau fasilitas umum lainnya. Dan ada juga yang namanya regulasi internasional, yang dimana NVPA, National Fire Protection Association, adalah lembaga internasional yang menetapkan kode dan standar keamanan untuk mencegah kebakaran serta melindungi keselamatan bangunan dan penghuninya. Dalam konteks sistem gas dan utilitas bangunan, beberapa kode NVPA untuk yang relevan antara lain, yang pertama itu NVPA 54, National Fuel Gas Code. Yang kedua, mengatur instalasi, fasilitas ventilasi, pengujian, dan keselamatan sistem gas alam maupun LPG. Yang ketiga, NVPA 58, Liquid Petroleum Gas Code. Yang keempat itu yang dimana menetapkan standar penyimpanan, menyalurkan, dan perlindungan instalasi LPG termasuk tangki dan pipa distribusi. Yang ketiga, NVPA 70, National Electric Code atau NEC, yang dimana mengatur keamanan instalasi listrik termasuk area berisiko tinggi seperti ruangan generator atau boiler.
Yang keempat, NVPA 30, Flammable Uncombustible Liquid Code, mengatur penanganan cair mudah terbakar yang kadang digunakan bersama sistem bahan bakar. NVPA 101, Life Safety Code, berfokus pada perlindungan penghuni, evakuasi dan pencegahan bahaya akibat kebakaran atau ledakan. Dan ada juga praktik keamanan, yang dimana praktik keamanan utama dalam sistem gas bangunan. Yang pertama itu detektor gas yang dipasang di area berisiko seperti dapur, ruang boiler, atau ruang penyimpanan gas untuk mendeteksi kebocoran lebih awal dan memberi alarm otomatis. Kedua, ventilasi memadai, yang dimana memastikan sirkulasi udara yang baik agar gas bocor tidak terperangkap dan mencegah akumulasi yang bisa memicu ledakan. Yang ketiga, inspeksi rutin dilakukan secara berkala untuk memeriksa sambungan pipa, regulator, dan katup agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Yang keempat itu adalah switch off valve otomatis, yang dimana disarankan untuk memutus aliran gas secara cepat jika terjadi kebocoran. Yang kelima, pelatihan pengguna, di mana penghuni atau teknisi harus memahami cara mendeteksi, melapor, dan menanggapi kebocoran gas dengan benar. Langkah-langkah ini membantu menjaga keselamatan penghuni dan mencegah insiden kebakaran atau ledakan akibat gas. Dan ada juga teknologi modern atau smart meter, adalah alat ukur digital yang digunakan untuk memantau konsumsi energi seperti listrik, gas, atau air secara real time. Dalam sistem gas bangunan, smart meter berfungsi mencatat penggunaan gas dengan akurasi tinggi dan mengirimkan data otomatis ke sistem manajemen energi atau penyediaan layanan. Keunggulannya meliputi pemantauan konsumsi langsung, deteksi kebocoran atau anomali penggunaan, serta pengendalian biaya energi secara lebih efisien dengan integrasi ke jaringan IoT atau Internet of Things. Smart meter memungkinkan penggunaan atau operator gedung untuk memantau dan mengelola
pemakaian gas dari jarak jauh, mendukung efisiensi energi dan keamanan operasional bangunan. Dan berikut ini adalah kasus yang dimana ada kasus yang pertama itu adalah gedung perkantoran Jakarta, yang dimana sebuah gedung perkantoran di Jakarta menggunakan gas alam untuk sistem HVAC, menggantikan sebagian konsumsi listrik. Menurut SDM, penerapan ini mampu menghemat biaya energi hingga 25% karena efisien. Pembakaran gas dan penurunan beban listrik. Sistem dilengkapi boiler atau cleaner berbahan bakar gas, smart meter, seperti pemantauan real time untuk efisiensi dan keselamatan. Dengan instalasi memungkinkan SNI dan NVPA terkait keamanan gas. Kasus kedua yaitu rumah pedesaan, yang dimana di rumah pedesaan penggunaan LPG untuk sistem plumbing memungkinkan akses air panas instan dengan biaya terjangkau. Menurut World Bank, program energi bersih seperti ini meningkatkan akses energi modern di daerah rural sekaligus efisien dan ramah lingkungan dibanding kayu bakar atau minyak tanah. Sistem memanfaatkan gas membantu masyarakat mendapatkan air panas, higienis dan hemat energi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan berikut ini juga ada juga tantangan utamanya. Dan ada juga solusi dari tantangan tersebut, yang dimana yang tantangannya itu yang pertama itu adalah fluktuasi harga energi, yang dimana harga gas dan LPG dipengaruhi pasar global, biaya transportasi, dan nilai tukar sehingga biaya operasional sulit diprediksi. Yang kedua itu emisi atau CO2, yang dimana meski lebih bersih dari batu bara, pembakaran gas tetap menghasilkan gas rumah kaca yang berdampak pada iklim. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur, yang dimana di beberapa daerah pedesaan pasokan tabung atau jaringan distribusi gas masih terbilang terbatas. Dan keempat,
Risiko keselamatan. Potensi kebocoran atau keledakan jika instalasi dan perawatan tidak sesuai standar. Ketergantungan pada impor. Sebagian besar pasokan LPG masih bergantung pada impor, menimbulkan risiko pasokan dan harga tidak sesuai atau terbilang tidak tercapai. Dan solusinya dari kelima tantangan tersebut yaitu yang pertama, tingkatkan efisiensi energi pada peralatan gas. Yang kedua, gunakan detektor gas dan sistem pengaman otomatis. Yang ketiga, lakukan perawatan rutin dan inspeksi pipa. Yang keempat, kembangkan infrastruktur distribusi lokal. Yang kelima, integrasikan energi terbarukan atau biogas surya untuk menekan emisi dan ketergantungan impor. Dan berikutnya ini adalah solusi atau inovatif. Yang pertama itu gas hidrogen atau H2, yang dimana digunakan sebagai bahan bakar bersih tanpa emisi CO2, cocok untuk sistem pemanas atau pembangkit terintegrasi masa depan. Yang kedua, pipa cerdas atau smart pipa line, yang dimana dilengkapi sensor tekanan dan detektor kebocoran real time untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi gas. Yang ketiga, regulasi ketat, yang dimana penerapan standar keselamatan dan inspeksi berkala seperti mengacu pada SNI dan NVPA guna memastikan instalasi gas gas ini aman, efisien, dan ramah lingkungan. Yang keempat, integrasi digital dan IoT, yang dimana sistem monitoring otomatis untuk mengontrol konsumsi dan mendeteksi anomali secara cepat. Yang kelima, transisi energi bersih, yang dimana mendorong peralihan bertahap dari LPG atau gas alam menuju campuran gas hidrogen guna menurunkan emisi karbon jangka panjang. Dan berikut ini adalah kesimpulan dari materi saya, yang dimana pemanfaatan gas alam dan LPG pada sistem bangunan seperti HVAC, pemanasan air, dan peralatan dapur terbukti mampu meningkatkan efisiensi energi seperti menurunkan biaya operasional hingga 25-50% dibanding sistem listrik murni perkotaan maupun rumah perdesaan, karena mudah diakses dan memiliki kinerja stabil. Namun,
Tantangan seperti fluktuasi harga energi global, emisi CO2, keterbatasan infrastruktur, serta potensi kebocoran dan resiko keselamatan perlu ditangani dengan serius. Solusi yang efektif meliputi penggunaan pipa tahan korosi, shut-off valve otomatis, detektor gas dan CO, ventilasi memadai, serta inspeksi berkala. Selain itu, penerapan smart meter, sistem pemantauan real time, dan pipa cerdas berbasis IoT mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi distribusi gas ke depan. Transisi menuju gas hidrogen sebagai bahan bakar bersih didukung regulasi ketat dengan standar internasional seperti SNI NVPA, menjadi langkah strategis untuk mencapai sistem energi bangunan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi dengan energi terbaru juga memperkuat komitmen menuju bangunan hijau dan ramah lingkungan. Dan sekian, terima kasih. Pada video kali ini saya akhiri, dan apabila terjadi kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri presentasi saya pada video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.